Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Putih harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu semangat, jangan lupa. Oke, untuk hari ini sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa dulu, dan yang belum sholat duha silahkan sholat duha terlebih dahulu ya. Hari ini Bu Tiwi ingin menyampaikan beberapa materi terkait karakteristik geografis Indonesia. Pada pembelajaran ini, setiap siswa wajib untuk mampu menyebutkan letak geografis maupun astronomis negara Indonesia. Untuk materi pokoknya ada dua, yang pertama letak geografis dan yang kedua letak astronomis. Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nanti kita akan belajar bersama mengenai apa itu garis lintang dan garis bujur. Untuk yang slide berikutnya, peta Indonesia ya. Di sini ada arah mata angin di pojok kanan atas. Ada arah utara, selatan, timur, barat, timur laut, barat daya, dan tenggara. Untuk arah utara selatan itu utara itu sebelah atas, sedangkan selatan sebelah bawah. Untuk yang timur sebelah kanan gambar. Untuk yang sebelah arah barat itu kiri dari gambar. Di sini negara Indonesia itu memiliki 5 pulau besar ya. Yang pertama ada Jawa, yang kedua ada Sumatera, yang ketiga ada Kalimantan, keempat ada Sulawesi, dan yang terakhir adalah Papua. Indonesia selain memiliki 5 pulau besar, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil, di antaranya ada Maluku, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk luas wilayahnya sendiri, untuk daratan itu jika dibandingkan dengan wilayah perairan, maka perbandingannya adalah 3:1, di mana luas daratan itu 1.919.440 km persegi, sedangkan luas perairannya adalah kurang lebih 3.273.810 km persegi. Untuk slide yang berikutnya, di sini Bu Tiwi tampilkan gambar bola bumi. Nah, bola bumi ini memiliki dua kutub. Yang di bagian atas itu ada panah berwarna hijau, itu merupakan kutub utara. Sedangkan yang di bawah panah berwarna ungu itu adalah kutub selatan. Di dalam kotak merah adalah negara Indonesia. Negara Indonesia ini terletak di tengah-tengah bola bumi yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis ekuator ini garis yang berwarna kuning. Jadi pulau yang dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa itu adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Garis khatulistiwa itu merupakan garis imajiner atau garis khayal yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Untuk berikutnya, garis coklat yang di sebelah utara atau sebelah atas dari garis khatulistiwa itu adalah garis lintang, yaitu garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang ini dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara yang disebut dengan LU dan garis lintang selatan yang disebut dengan LS, yang dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Jadi, garis lintang utara itu berada di sebelah utara dari garis khatulistiwa, sedangkan lintang selatan itu merupakan garis yang berada di bawah atau di bumi belahan selatan di bawahnya garis khatulistiwa.
Untuk berikutnya ada garis yang melintang secara vertikal yang berwarna biru, dan ini namanya garis bujur, yaitu garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan bumi. Garis bujur juga dibagi menjadi dua, yaitu garis bujur barat atau disingkat BB dan garis bujur timur yang disingkat BT, yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Jadi nanti kalian bisa browsing di internet untuk melihat di mana sih letak Greenwich Mean Time itu. Jadi silahkan kalian observasi, silahkan kalian lihat di internet dan kalian bisa lihat yang dilewati garis ini itu negara apa atau benua apa, itu bisa kalian lihat. Untuk slide yang berikutnya, letak geografis Indonesia. Dapat dikatakan Indonesia itu berada di posisi silang. Karena apa? Karena Indonesia itu berada di antara dua samudra dan dua benua. Untuk samudra ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk yang dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia termasuk dalam benua Asia, tepatnya Asia Tenggara. Untuk batas-batas wilayah negara Indonesia, gambar yang ada di sini ada globe atau bola bumi. Di sini ada arah mata angin, ada utara, selatan, timur, dan barat. Jadi negara Indonesia ini memiliki batas-batas wilayah daratan ataupun berbatasan dengan negara lain, atau bisa berbatasan langsung dengan samudra atau lautan. Dan di sini sudah tertulis sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Selain itu ada Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Untuk yang sebelah selatan itu ada benua Australia. Selain itu ada Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Berikutnya untuk sebelah timur dari Indonesia sendiri ada Samudra Pasifik. Selain itu, yang berbatasan dengan negara lain adalah negara Papua Nugini, dekat dengan Pulau Papua. Terakhir, sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas negara Indonesia, diantaranya yaitu negara Indonesia menempati urutan yang ke-7 yang termasuk negara terluas di dunia dengan luas kurang lebih 5.194.145 km persegi. Untuk yang kedua, negara Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim. Artinya, negara ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratan dengan perbandingan 3:1. Untuk wilayah perairan sendiri luasnya kurang lebih ada 3.257.483 km persegi, dan untuk wilayah daratan kurang lebih ada 1.922.570 km persegi. Untuk ciri yang ketiga, Indonesia terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Seperti yang sudah Bu Tiwi jelaskan tadi di slide awal ya. Untuk yang terakhir, negara Indonesia itu dijuluki sebagai negara kepulauan, yang artinya negara yang memiliki banyak pulau, terutama pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau besar. Untuk pulau-pulau kecil ini kurang lebih ada 13.466 pulau. Berikut Bu Tiwi sampaikan rangkuman dari letak geografis negara Indonesia. Yang pertama, pengertian dari letak geografis adalah suatu letak daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi dengan daerah lain. Untuk yang kedua, negara Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra, ya, yang tadi sudah Bu Tiwi sampaikan, posisi silang ya. Jadi dua benua itu benua Asia dan Australia, sedangkan dua samudra itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia ini termasuk di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara.
dari letak geografis tersebut memberikan pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia. Pengaruhnya itu baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jika dilihat dari sisi positifnya, letak geografis Indonesia itu menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Selain itu, menjadi jalan masuknya berbagai agama yang berasal dari berbagai negara. Selain itu, yang terakhir, Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa komoditas hasil bumi yang beragam. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya, ada beberapa, diantaranya yaitu Indonesia rentan terhadap keluar masuknya barang-barang terlarang seperti senjata api, minuman keras, maupun narkoba. Selain itu, masuknya budaya dari negara asing atau negara lain itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Rangkuman untuk letak astronomis. Untuk yang pertama, pengertian dari letak astronomis itu adalah letak suatu tempat dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Garis lintang sendiri adalah garis imajiner atau garis khayal yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang ini ada dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Yang ketiga, garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner atau garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Garis bujur juga dibagi menjadi dua, garis bujur timur dan garis bujur barat. Yang terakhir, garis lintang utara dan lintang selatan dibatasi oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Untuk letak astronomis negara Indonesia sendiri adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut slide yang Dewi berikan ini ada 7 soal, ada latihan soal ya. Jadi silahkan kalian baca dari soal pertama hingga soal ke-7 dan kalian kerjakan. Lalu jika ada materi yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan langsung ke wali kelas atau ke orang tua kalian. Silakan nanti bisa dikerjakan di buku tulis tematik kalian masing-masing, lalu bisa diambil fotonya dan dikirim melalui WhatsApp atau bisa di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses, semangat, sehat, cerdas, juara. Jangan lupa kalian sebelum mengerjakan latihan berdoa dulu, dan jika memang masih ada materi yang belum kalian pahami, tadi sudah Putri bilang ya, tanyakan ke orang tua ataupun baca di buku tematik yang sudah dibagikan maupun yang sudah kalian beli. Di sini Bu Tiwi berharap semoga keadaan ini segera membaik sehingga kita semua bisa bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru, dengan Bapak Ibu guru, dan kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Terima kasih telah belajar bersama dengan Bu Tiwi. Bu Tiwi tutup penjelasan atau presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.